Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk seluruh tamu undangan yang masih setia hingga sore hari ini. Tentunya talk show Gatra Media Group masih akan berlangsung hingga sesi yang ketiga. Nah, sesi yang ketiga ini temanya tidak kalah menarik dengan sesi 1 dan 2 yang tadi sebelumnya sama-sama kita saksikan. Dan sesi yang ketiga ini yaitu terkait dengan kebijakan hilirisasi minerba dari kandidat calon presiden 2024. Dan pada sesi kali ini akan dipandu oleh moderator dari pemimpin redaksi majalah Gatra, Bapak Bambang Sulistyo. Kepadanya kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik. Dan dalam sesi yang ketiga kali ini kita juga akan mengundang ketiga pembicara kita. Yang pertama juga akan hadir bersama kita yaitu Bapak Ahmad Nur Hidayat MPP selaku juru kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kepadanya kami persilahkan. Dan selain itu juga hadir bersama kami juru kampanye Capres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yaitu Bapak Dr. Insinyur Derajat Hari Wibowo MEC. Dan yang ketiga, juru kampanye Capres nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, yaitu Bapak Insinyur Heru Dewanto ST MSc IPU. Baik, sambil menunggu mungkin masih ada Bapak Ibu yang berada di luar untuk segera memasuki venue kita karena sebentar lagi kita akan memasuki ke sesi yang ketiga dan jalannya talk show kita yang ketiga ini akan dipandu oleh Bapak Bambang selaku moderator. Silahkan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sesi terakhir. Ini sesi yang apa saya menyebutnya paling kontestatif dari semua sesi yang ada. Di sini kita mau mendapatkan bocoran seperti apa rezim mendatang mengeluarkan kebijakan terkait isu hilirisasi di Minerba. Tadi kita sudah banyak dipaparkan data, inventarisasi, potensi resources, tantangan, potensi dan segala macam. Semuanya dikelola oleh secara regulatif oleh pemerintah yang berjalan sekarang. Tapi pada akhirnya apa yang sudah kita bicarakan akan sangat bergantung kepada apa yang akan dicanangkan oleh bos-bos dari ketiga pembicara kita sekarang yang ada di sini. Dan kalau kita melihat bagaimana mereka tidak mempedulikan saya dan saling mengobrol, ini menunjukkan bahwa paling tidak mereka sudah mulai akrab dan kita punya harapan pemilu akan berlangsung damai dan tidak ada konflik yang terlalu serius. Baik, untuk mempersingkat waktu, saudara-saudara, kalau di KPU kan punya tradisi karena debatnya ada 5 kali, jadi akan diundi gitu dari mana mulainya. Kalau saya sekarang secara insinuatif menggunakan otorisasi saya sendiri gitu, dan maaf bapak-bapak karena saya akan memilih dari nomor 3 dulu deh, nggak ada masalah kan? Dari nomor 3 dulu untuk memaparkan materinya. Mas Heru Dewanto, Mas Heru, podium milik Anda selama 15 menit ke depan. Tolong maafkan saya kalau saya nanti mengingatkan Anda kelebihan waktu. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya mewakili Paslon 03 untuk pertama kalinya dalam kelompok ini untuk menyampaikan paparan dan pemikiran-pemikiran serta rencana kerja kita ke depan. Dengan seizin Paslon nomor 1 dan nomor 2. Bisa langsung ke slide.
Tadi sebelum dimulai, ini sambil menunggu slide, ada pertanyaan ke saya, apa yang dimaksud dengan eksekutif sekretari? Karena di beberapa tempat yang disebut eksekutif itu profesional, artinya bayaran. Nah, di tempat kami ini ada yang representatif, ada yang eksekutif. Representatif itu artinya mewakili partai, yang eksekutif itu tidak mewakili partai, tapi profesional. Tapi sama-sama pro bono, gitu, bukan bayaran. Jadi kami di sini karena keyakinan dan karena pilihan. Oke, jadi kita bisa masuk ke slide pertama, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita semua memiliki mimpi yang sama, bahwa kita ingin mencapai posisi kita di tahun 2045 sebagai negara kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Dan kita bersepakat bahwa tahun 2038 kita harus sudah keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, karena kita ingin memanfaatkan bonus demografi yang akan berakhir pada periode itu. Maka tidak ada pilihan lain. Kita harus mampu bertumbuh 7%. Kalau tidak dicapai 7%, maka itu tidak bisa tercapai. Mimpi kita tidak bisa dicapai. Jadi 7% pertanyaannya bukan bisakah, tapi adalah keniscayaan, keharusan. Harus kita capai kalau memang kita punya mimpi yang sama. Matematikanya juga sederhana. Hari ini GDP kita berapa? 2045. Pada saat penduduk kita jumlahnya sekian banyak, GDP kita harus berapa? Dan di sana kita akan bicara 15.000 US dollar per tahun. Dan 2038 kita harus memiliki GDP per kapita adalah 12.000 sampai 13.000 US dollar per kapita per tahun. Karena itulah maka kita membutuhkan pertambahan GDP sebesar 5.000 lebih. Nah, untuk itulah kita butuh pertumbuhan sebesar 7% setahunnya. Nah, kemudian bagaimana kita akan mewujudkan growth 7% tersebut? Pertanyaannya adalah dengan belajar dari negara-negara sebelumnya yang sudah melampaui periode melalui jebakan negara berpenghasilan menengah dan masuk pada kelompok berpenghasilan tinggi. Yang pertama, kita tahu bahwa sebagian besar negara yang sudah berhasil itu mengalami pertumbuhan tinggi di atas 7% selama waktu yang relatif panjang. Di China bahkan 2 digit dalam waktu yang cukup panjang beberapa tahun. Begitu juga Jepang, Korea, Singapura, dan seterusnya. Tidak ada negara yang keluar dari jebakan middle income trap dengan pertumbuhan 5%. Ya, semuanya pertumbuhan tinggi. Karena itulah kita harus mencapai pertumbuhan setinggi itu. Yang kedua, kita juga harus belajar bahwa mereka yang sudah keluar dari middle income trap adalah mereka-mereka yang porsi di industrinya itu 23 sampai 25% dari PDB-nya. Nah, karena itulah industri dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting. Dan kita juga perlu belajar dari sejarah. Sejak ditemukannya mesin uap, ya, tahun 1700 sekian, itu yang mengakibatkan pertumbuhan PDB yang relatif tinggi sampai hari ini. Sehingga jelas industrilah yang membuat pertumbuhan PDB yang sedemikian tinggi. Sehingga sekali lagi industri memainkan peran yang sangat penting di dalam mendorong pertumbuhan perekonomian kita. Nah, sekarang industri yang mana yang harus kita tumbuh kembangkan? Ya. Kami ya dalam hal ini melihat apa yang terjadi pada industri kita pada beberapa tahun belakangan ini. Di slide berikutnya kita bisa melihat bahwa 8 tahun terakhir ini ya, kita mengalami penurunan porsi kontribusi industri terhadap PDB sehingga turun sampai 18%. Kita pernah mengalami porsi yang cukup tinggi
di era Orde Baru dan dalam periode yang relatif singkat. Apa yang menyebabkan porsi industri ini turun? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah import yang meningkat, kemudian daya saing ketenaga kerjaan kita itu tidak meningkat, sementara ketergantungan pada ekspor komoditas SDA itu juga bertambah. Ease of doing business adalah isu yang berikutnya, tapi yang ingin saya lebih tekankan di sini adalah kalau kita mengklasifikasikan, memetakan industri kita pada hari ini dengan 4 kelompok, industri dengan low tech, kemudian middle low tech, kemudian middle up tech dan high tech, maka sebagian besar industri kita ada di kelompok industri dengan teknologi rendah dan middle low teknologi. Dengan demikian, hampir seluruh tenaga kerja kita atau SDM kita itu berada di kelompok industri-industri low teknologi dan middle low teknologi. Sehingga semua ekspor industri kita, hampir semua ekspor industri kita berasal dari teknologi-teknologi rendah. Nah, ini adalah posisi kita hari ini. Kalau kita tidak mengubah posisi ini, kita akan sangat kesulitan untuk menaikkan pendapatan per kapita penduduk kita. Kita tidak mungkin menaikkan wages atau upah tenaga kerja kita apabila kualitas pekerjaannya masih sama. Dan kualitas pekerjaan sama ini akan bertahan kalau level of teknologi di industri itu masih di level itu juga. Atau jenis industri kita masih di level-level seperti itu juga. Atau di tingkat seperti itu juga. Nah, inilah yang perlu diperhatikan pada saat negara-negara lain mulai bergerak industrinya ke industri-industri baru dengan teknologi yang lebih tinggi, kita stagnan di teknologi industri dengan teknologi yang seperti sekarang ini. Ini yang menyebabkan kita menurun porsi dari industri terhadap PDB. Kemudian tadi ada tidak berkembangnya industri midstream. Di next slide. Nah, jadi kalau kita melihat ke bagaimana bangunan industri kita melihat bahwa mesin-mesin industri yang sudah ada sekarang ini perlu kita perkuat. Ya, kita perkuat dalam artian kita harus dorong ke arah teknologi yang lebih tinggi. Sementara kita harus jeli untuk memetakan mesin-mesin ekonomi baru, mesin-mesin industri baru yang dijadikan andalan kita untuk menggerakkan perekonomian menjadi beberapa lokomotif perekonomian kita. Apa saja itu? Ya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Salah satunya tentu saja adalah hilirisasi. Tapi hilirisasi yang mana? Ini yang harus kita lakukan secara selektif. Tidak semua potensi mineral kita hilirisasi serta-merta. Ya, kita selektif dan nanti akan sampai kepada pembahasan tersebut. Intinya yang ada kita perkuat, yang baru kita tumbuh kembangkan, kita pendalami. Next slide. Nah, ini adalah gambaran pemetaan kami terhadap jenis-jenis industri di Indonesia pada hari ini. Dan satu persatu sudah kami petakan mana yang harus didorong ke teknologi yang mana dan seterusnya. Ini adalah upaya kami untuk memperkuat basis industri manufaktur yang ada di Indonesia pada hari ini. Ya, ke arah mana kita dorong sehingga tadi saya katakan kita bisa berpeluang untuk menaikkan wages karena kita menawarkan kualitas pekerjaan yang lebih tinggi, karena kita menawarkan industri dengan teknologi yang lebih tinggi atau industri-industri baru yang menawarkan teknologi yang lebih tinggi dan kualitas pekerjaan yang lebih tinggi. Slide berikutnya. 5 menit lagi ya, Mas Heru. 5 menit lagi waktu ingatan. Nah, hilirisasi yang mana yang harus kita lakukan? Ya, mesin-mesin ekonomi baru mana yang harus kita lakukan? Kita perlu secara selektif. Di sektor mineral misalnya, kita harus memilih di mana kita memiliki keunggulan komparatif. Ya, tidak semua sektor mineral kita hajar. Apa yang dimaksud dengan keunggulan komparatif? Kalau kita memang pemegang saham terbesar di komoditas-komoditas tertentu. Nikel misalnya, kita nomor 1 di dunia. Aluminium, kita nomor 6 di dunia. Bauxite, kita nomor 5 di dunia.
boksit aluminium maksud saya. Kemudian timah, kita nomor 2 di dunia. Ya, jadi disinilah kita memfokuskan upaya hilirisasi dari keunggulan komparatif ini, kita harus membuatnya menjadi keunggulan kompetitif. Nah, nanti kita jelaskan juga bagaimana caranya. Ya, kalau keunggulan komparatif hanya menjadi keunggulan komparatif, berarti kita tidak melakukan nilai tambah terhadap keunggulan komparatif kita. Begitu juga di sektor agro, karena ada minyak kelapa sawit, ada karet, kemudian juga ada udang, ikan tilapia, dan juga kepiting. Itu adalah area-area contoh-contoh di mana kita memiliki keunggulan komparatif. Di sanalah kita perlu memfokuskan diri untuk menciptakan nilai tambah, memberikan atau mencapai keunggulan kompetitif. Slide berikutnya. Nah, bagi Mas Ganjar dan Pak Mahfud, ya, fokus dalam hal ini itu adalah industrialisasi dari hulu sampai hilir. Artinya, kalau kita memiliki keunggulan komparatif di satu komoditas, misalnya nikel, karena kita nomor 1 di dunia, kita harus mampu memetakannya di sepanjang rantai nilai dari industri nikel tersebut sampai menjadi electric vehicle. Dan kita tidak boleh melupakan yang namanya ekonomi hijau dan keberlanjutan dari lingkungan dalam hal ini. Akselerasi riset dan inovasi juga bagian yang tidak bisa dilupakan. Namun demikian, di sini ada catatan bahwa industri kimia dasar, pengolahan, ini sangat berpotensi untuk mendorong industrialisasi bagi kita semua. Nah, di slide berikutnya, ini sedikit menggambarkan apa yang kita perlu lakukan. Jadi, kalau kita melihat industri nikel misalnya, ya, di Indonesia ini produksinya sekitar 350 juta ton per tahun. Dan kalau kita hitung gigawatt hour-nya, dari jumlah itu kita bisa berhitung di angka 450 gigawatt hour. Kalau kita mengkonversi 10% saja dari jumlah EV kita yang ada di Indonesia, kita punya 1.300 motor, kita punya 13 juta motor, ya, dan 130 juta motor kendaraan beroda 2 dan 20 juta kendaraan beroda 4, dan masing-masing kita ambil 10%-nya, maka gigawatt hour yang akan dibutuhkan adalah sekitar 100 gigawatt hour. Sehingga kalau diselisihkan kita masih punya 350 gigawatt hour yang bisa kita ekspor keluar. Ini adalah gambaran bagaimana kita bisa menguasai pasar nikel apabila kita mencermati hal-hal semacam ini. Di slide berikutnya, ini menggambarkan rantai nilai atau rantai pasok dari industri yang berbasis nikel. Nah, di sini bisa kita lihat perkembangannya ya, dari pentahapan ke pentahapan, mulai dari miningnya sendiri, kemudian ekstraksinya, prekursor, katoda, sampai sel, sampai battery packing. Dan di sana saya mencatat bahwa value added yang dicapai itu bisa 20 kali untuk prekursor, untuk battery cell sampai 100 kalinya lagi, untuk menjadi battery pack itu 120 kalinya lagi. Sebesar itulah value yang bisa dihasilkan dari hilirisasi industri nikel di mana kita memiliki keunggulan komparatif. Nah, slide berikutnya ini menggambarkan bagaimana tadi yang saya sampaikan terkait dengan hilirisasi sejumlah mineral. Sebagian sudah saya jelaskan sehingga kita bisa loncat ke slide berikutnya. Nah, di sini saya menggambarkan sejumlah komoditas-komoditas. Secara spesifik, kalau kita bicara nikel, secara khusus pada hari ini nikel itu diproduksi menghasilkan MHP menggunakan teknologi yang didominasi oleh teknologi HPAL. Dan HPAL ini menggunakan ekstraksi menggunakan asam sulfat seperti kita tahu. Dan isunya adalah lingkungan. Ya. Di samping isu lingkungan, kita juga menghadapi isu pasar. Kenapa? Karena ekstraksi yang dilakukan oleh HPAL ini didominasi oleh satu negara dan diboikot oleh negara yang lain. Ya. Sementara pasar EV dunia hanya 25% yang dikuasai oleh pasar China. Pasar Eropa, Amerika 75% tidak bisa kita masuki. Nah, sehingga pilihan teknologi ini perlu kita cermati karena tersedia pilihan teknologi yang memungkinkan kita membuka pasar yang lebih luas. Sehingga
komoditas nikel kita ini dan hilirisasi nikel kita ini bisa kita mainkan secara maksimal sehingga kita bisa menguasai pasar dunia melalui hilirisasi. Silakan ke closing statement. Oke, Mas Heru. slide berikutnya. Nah, 3 isu utama di sini ya, ini terkait dengan data. Ya. Saya ingin persingkat saja di sini bahwa data adalah salah satu masalah yang paling krusial di Indonesia. Apakah itu data pertambangan, data penduduk, data bansos, dan lain sebagainya, data adalah persoalan. Karena itulah digitalisasi data adalah satu program yang harus kita lakukan agar dapat melaksanakan strategi hilirisasi ini secara akurat sehingga bisa memanfaatkannya untuk kepentingan nasional secara maksimal dan optimal. Nah, di slide berikutnya ya, ada 3 langkah kita, produktivitas harus kita tingkatkan. Di slide berikutnya. Produktivitas kita laksanakan tentu saja melalui SDM dan kemudian juga digitalisasi. Kemudian yang kedua, regulasi, birokratisasi melalui digitalisasi adalah program Mas Ganjar dan Pak Mahfud berikutnya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan investasi. Sekali lagi, investasi yang kita tarik ke Indonesia adalah investasi yang selektif. Tidak semua investasi kita masukkan. Kita tidak lagi perlu mengundang investasi industri-industri low teknologi dan middle low teknologi. Karena semakin banyak investasi di sana, tidak secara signifikan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat per kapita. Karena tidak mampu menawarkan kualitas pekerjaan yang lebih tinggi. Dan yang paling penting pada akhirnya adalah keberlanjutan lingkungan kita. Pada akhirnya saya ingin menutup dengan satu statement yang menurut saya perlu, bahwa pada intinya umat manusia di muka bumi ini punya hak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mencapai kesejahteraan. Dari mana kebahagiaan dan kesejahteraan itu dapat manusia dapatkan? Tentu saja dari bumi dan ekosistemnya. Namun pada saat bersamaan kita juga perlu membalance antara ekstraksi bumi dengan ekosistemnya atau pemanfaatan bumi dengan ekosistemnya dengan keberlanjutan bumi itu sendiri. Itulah yang disebut balancing, itulah yang disebut dengan pemanfaatan yang adil dan transisi energi dalam hal ini haruslah yang berkeadilan. Termasuk transisi energi dalam hal ini adalah transisi menggunakan electric vehicle, mengkonversi begitu banyak konsumsi kita yang menggunakan BBM di sektor transportasi, di sektor rumah tangga menuju listrik sehingga terjadi keseimbangan antara supply dan demand. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, lebih 3 menit, Mas. Ternyata susah ya ngomong 15 menit ya untuk satu isu aja. Gimana yang di KPU? Oke, kalau Anda menduga saya akan memberi kesempatan kedua ke Mas Derajat, Anda salah. Karena komunikasi politiknya ada antara 03 dan 01. Jadi saya akan meminta sekarang untuk Mas Ahmad Nur dari 01 dulu. 01 dulu. Ini jadi 15 menit Mas Mas Anur. Slide-nya mohon dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya Ahmad Nur Hidayat, mewakili anggota Dewan Pakar dari tim Nas Amin nomor 1. Tadinya saya sudah bersyukur, ini nomor 3, nomor 2, nanti Bapak-Bapak akan melihat perubahan dari presentasi nomor 3 dan nomor 2. Karena yang kami bicarakan tentunya sesuatu yang kontras dari nomor 3 dan nomor 2. Tapi karena moderator yang berkuasa penuh dan berdaulat di ruangan ini, mau tidak mau kami harus ikut Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan menyajikan 15 slide saja karena waktunya 15 menit. Sebelum itu, saya mewakili Dewan Pakar bicara mengenai hilirisasi, mungkin karena background saya adalah gas petrokimia. Tetapi saya mendalami saat ini, dan saya kira hampir 10 tahun terakhir, saya mendalami dalam sisi public policy, kebijakan publik. Yang saat ini saya belajar, saya mengajar, saya membimbing mahasiswa ekonomi. Dan
yang saya suka dari mengajar itu adalah ketika saya bicara kelembagaan ekonomi. Dan pada hari ini sebetulnya saya akan lebih banyak membicarakan mengenai kelembagaan ekonomi yang tadi saya sempat dengar dari para pakar di sesi kedua. Sebetulnya kita membutuhkan sesuatu yang terang dari para kandidat ini, bagaimana negara akan bersikap, bagaimana negara menjalankan kebijakan. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu, di sini adalah para pakar, stakeholder dari para industri minerba. Tadi ada pelaku industri, ya, pelaku industri juga bukan kaleng-kaleng, Freeport, Antam dan sebagainya. Ada para konsultan dan ada guru besar dan orang-orang yang hebat. Ya, saya kira yang menjadi pertanyaan adalah, dan kenapa saya memberanikan diri bisa mau bicara di sini adalah karena kami ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pandangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terkait mengelola negara, khususnya di bidang hilirisasi itu mengalami satu perbedaan. Dan sebenarnya tugas saya lebih mudah Bapak Moderator, karena seluruh sesi 1 dan sesi 2 pasti bicaranya perubahan. Tidak happy dengan apa yang saat ini terjadi dan ingin melakukan satu perubahan. Ini gambarnya nggak keluar ya, mungkin karena baik, pertama kami menyampaikan satu hal yang menurut kami sangat penting, bahwa hilirisasi SDA salah arah. Jadi bukan nggak punya arah, ini sudah salah arah. Kenapa kami berpendapat demikian? Ya, ini ada gambar mengenai pembangunan di atas, tapi kontras dengan apa yang terjadi di bawahnya, ekosistem, jalan rusak, polusi. Next. Ini sebetulnya main menu, bisa saya tempatkan di belakang, tapi saya ingin menempatkannya di depan. Apa kritik kami terhadap kebijakan hilirisasi minerba? Pertama, hilirisasi saat ini dengan menutup ekspor mineral dan mengundang investor China untuk mengembangkan proses industri, kami yakini tidak akan berkelanjutan, tidak sustain. Pertama alasannya adalah karena cost di masa depan dibandingkan benefit yang kita terima berupa let's say impor naik, ekspor bahan nikel yang punya nilai tambah naik. Ya, tetapi ada faktor-faktor yang lain yang tidak diikutsertakan dalam kebijakan ini seperti transfer teknologi, tenaga kerja, dan cost lainnya yang tidak diperhitungkan, sehingga pada akhirnya cost itu akan melampaui dari benefit yang akan didapatkan. Kalau kami punya hitungannya Bapak, Ibu, let's say saya katakan nikel yang kita punya cadangan, ya saya kira tadi staf khusus Menteri SDM yang mewakili Pak Presiden dan juga mewakili Menteri SDM sudah menyampaikan bagaimana cadangan-cadangan sumber daya alam kita. Dan khusus untuk mengenai nikel ditegaskan 13 tahun lagi. Nanti saya sampaikan datanya, kenapa 13 tahun lagi? Padahal kita itu cadangan nikel termasuk yang terbesar di dunia setelah Australia. Jadi sama lah kira-kira, di bawah Australia itu sama. Tapi kenapa cadangan kita hanya 13 tahun? Tersisa 13 tahun. Anda bisa bayangkan, karena kita sama-sama engineer, mungkin banyak Bapak Ibu bayar engineer, kalau kita ingin mendirikan pabrik downstream, katakanlah hilirisasi nikel, tetapi kandungan dalam negerinya hanya 13 tahun Bapak Ibu, kira-kira sustain nggak downstream industri kita? Ketika itu ditanya, jadi bagaimana solusinya kalau ini 13 tahun kemudian kita memasifkan hilirisasi, terus bahan bakunya dari mana? Orang gampang, kita impor aja dari Australia. Loh, kok impor dari Australia? 13 tahun itu bukan waktu yang pendek Bapak Ibu, bukan waktu yang panjang, itu waktu yang sangat pendek. Dan kalau kita bicara kenapa jadi 13 tahun, itu karena begitu masifnya hilirisasi ini digunakan untuk mengeksploitasi besar-besar. Yang kedua, kritik kami terhadap kebijakan hilirisasi minerba saat ini adalah strategi industri semestinya spesifik. Dengan mengutamakan produsen dalam negeri, swasta dan BUMN dengan cost benefit calculation yang jelas dalam transformasi teknologi, daya saing dan kesempatan kerja, semua harus jelas ukurannya. Kalau kita katakan hilirisasi berhasil, maka narasi yang disampaikan adalah peningkatan ekspor,
penambahan devisa. Tetapi yang kami katakan bagaimana transformasi teknologinya? Bagaimana daya saingnya? Apakah kesempatan kerja kita ciptakan? Berapa angkanya? Itu tidak dijelaskan secara spesifik. Makanya kami katakan cost benefit calculation-nya itu tidak jelas. Ya, hanya bicaranya adalah penerimaan negara tanpa kita bicara kapan transformasi teknologinya, kapan peningkatan daya saingnya, dan bagaimana kesempatan kerja. Bukan menutup ekspor bahan mentah dan memberikan keleluasan kepada investor China untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa multiplier effect yang signifikan pada industri dalam negeri. Jadi kami melihat apa yang terjadi saat ini, ya sebenarnya ceritanya adalah ini ada satu keinginan dari negara donor, investor, bagaimana hilirisasi ini bisa dipercepat, kemudian dibuatlah satu kebijakan untuk mempercepat ini, dan kemudian dibuatlah satu narasi yang namanya hilirisasi, kebijakan hilirisasi. Yang sebenarnya kalau kita bisa lihat, ini ujung-ujungnya adalah memberikan satu kemanfaatan kepada investor dari luar, mengambil apa yang terkandung dalam kandungan kekayaan bumi itu. Kami tidak mengatakan bahwa negara China itu jelek, tetapi yang kami katakan adalah karena ketidakcerdasan policy makers yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Next. Ya ini saya nggak tahu kenapa ini gambarnya agak berbeda ya, padahal ini sudah PDF ya. Ini terkonversi jadi warna merah. Ada template ya, tiba-tiba jadi warna merah. Oke. Dan ini agak sedikit berantakan, tapi yang jelas kami mengatakan bahwa ini hilirisasi ini menguntungkan ya, pengusaha-pengusaha besar, harga patokan mineral dalam negeri yang rendah. Bapak Ibu, pelaku industri bisa mengatakan bahwa karena ada gap harga dalam negeri yang rendah dan harga luar negeri yang mahal, inilah yang memicu adanya black market atau ekspor ilegal, khususnya nikel, 5,3 juta ton. Dan saya kira ini bukan main-main ya, kita perlu serius mengatasi ini karena ini adalah sumber daya alam kita. Pembebasan pajak ya selama 25 tahun. Di mana sebenarnya kalau kita bicara ada penerimaan negara dari semua, ada peningkatan nilai tambah, tetapi pada hakikatnya itu masih di bawah natural kita kalau kita tidak memberikan atau mengobrol yang namanya tax holiday. Tidak perlu membayar PPN untuk investor tertentu ya, investasi tertentu. Belum diberlakukannya pajak ekspor produksi hilirisasi nikel setengah jadi. Tenaga kerja asing yang mayoritas bukan dengan visa kerja. Jadi ini semua yang kita kritisi, dan saya kira Pak Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan menyampaikan di depan publik bahwa hal-hal seperti ini yang harus kita rubah, Bapak Ibu. Next. Ingatkan saya moderator kalau tersisa 5 menit, takutnya yang pentingnya malah nggak sampai. Apa visi misi Amin tentang SDA dan hilirisasi? Berikut ini adalah visi dan misi. Iya benar, saya komplain itu tampilannya jadi beda. Apa yang salah ya? Warna biru sekarang. Sekarang jadi warna biru. Oke. Kita tahu bahwa kita pengen dalam dokumen visi dan misi Amin mengatakan bahwa kontribusi industri kita yang 18% mau kita tingkatkan dalam kisaran 22-23% di tahun 2029. Itu jadi 2092. Ini kayaknya dikonversi ya kayaknya jadi PDF atau jadi PTT kayaknya. Jadi dia terkonversi tidak sesuai ya. Kemudian harusnya itu 2029 ya, jangan nanti misleading 2092. Jauh sekali ya. Ini kira-kira 5 tahun kita ingin meningkatkan kontribusi industri itu jadi 22-23%. Dan menurut kami ini adalah sangat realistis karena kita bicara how-nya. Dan Bapak Ibu ketahui kalau kandidat siapapun 01, 02, 03 berbicara, pasti kan bicaranya adalah akan, dan akan. Memberikan janji. Tapi kami tegaskan bahwa kandidat 01 itu juga mengikuti sertakan rekam jejaknya. Dan rekam jejak itulah saya kira yang paling penting. Kalau semua cerita akan siapapun bisa. Tetapi kalau bicara juga rekam jejaknya yang solid, saya kira ini menjadi satu nilai tambah untuk dipertimbangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Meningkatkan insentif bagi pengembangan industri manufaktur dalam penyerapan jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar,
mendorong investasi baik swasta, BUMN, dan sektor industri strategis berbasis teknologi tinggi, mencangkup pertahanan, transportasi, biomedika, telekomunikasi, dan kelautan, membangun kawasan industri khususnya di berbagai wilayah luar Jawa yang berbasis sumber daya lokal yang kita sebut sebagai local genius, dan terhubung dengan rantai pasok global, meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja melalui penguatan pendidikan vokasi bekerjasama dengan para pelaku usaha. Saya ingin cerita juga bagaimana ya kejadian kecelakaan kerja terjadi, terutama yang kemarin ya di Manokwari, bagaimana itu terjadi. Tentunya kalau tadi saya dengar dari narasumber, ini ada persoalan kelembagaan pengawas. Tetapi saya ingin tegaskan, ini di sini juga ada satu masalah menurut kami, itu adalah bagaimana kualitas dan kesiapan tenaga kerja kita. Ya, tentunya ini perlu diinvestigasi ya terkait apa yang terjadi, tetapi saya membayangkan kalau seandainya mayoritas masyarakat kita masih berada di bawah SMP ke bawah, SMP dan SD, kita nggak bisa bicara banyak mengenai industrialisasi atau hilirisasi. Kenapa? Karena pendidikan yang tidak sesuai dengan apa istilahnya, yang masih dianggap low skill labor, itu harus perlu diberikan vocational education untuk mereka bisa masuk ke dalam industri. Dan saya kira concern dari Pak Amin adalah bagaimana pendidikan vokasi itu betul-betul diterapkan. Bersama kami hadir juga Pak Abdul Malik. Pak Abdul Malik mungkin bisa berdiri Pak. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Pakar dan beliau adalah yang sangat ahli mengenai pendidikan dan beliau termasuk ya pemikir untuk sekolah vokasional ini. Bagaimana? 5 menit lagi. 5 menit, terima kasih diingatkan. Siap. Saya percepat, ini baru 3 slide atau 4 slide. Yang berikutnya saya kira ini yang saya katakan tadi, harusnya ada garis merah yang menunjukkan bahwa Indonesia dengan Australia, kalau kita lihat kandungan nikelnya 21 juta, tetapi kalau kita lihat kapan habisnya, cadangan Australia itu tersisa 120 tahun. Bandingkan dengan Indonesia hanya 13 tahun. Apa artinya Bapak Ibu dari data ini? Data ini berarti kecepatan eksploitasi kita dalam mengeruk nikel itu memiliki satu kecepatan yang sangat cepat dibandingkan dengan negara Australia. Sehingga kita cepat habis 13 tahun padahal cadangan nikelnya jumlahnya sama, relatif sama. Ini menunjukkan bahwa kan kebijakan hilirisasi dalam 8-9 tahun terakhir ini memang betul-betul dimanfaatkan oleh investor-investor yang bergerak di bidangnya itu untuk mengambil sebesar-besarnya, kemudian kita baru tersadar bahwa ternyata kita tersisa 13 tahun. Dan ini pertanyaan besar tadi, kalau seandainya downstream industri kita bangun di mana-mana untuk nikel, untuk baterai, tapi ternyata bahan baku nikelnya tidak ada, habis 13 tahun, dari mana cadangan bahan baku kita? Dan saya kira ini dari concern ya, bagaimana mineral yang hilirisasi ini kalau kemudian sudah habis bagaimana? Ini satu persoalan. Next. Kebijakan hilirisasi saat ini membuat ilegal ekspor biji nikel meningkat dan saya kira ini datanya sudah disampaikan. Dan ini lagi-lagi ada persoalan kepastian hukum, ada persoalan tumpang tindih kebijakan, dan ada persoalan konflik interest di dalam tata kelola dari hilirisasi. Next. Ini juga terjadi bahwa sebetulnya dengan kebijakan seperti ini bisa dikatakan bahwa yang menciptakan illegal market itu adalah negara sendiri. Dengan membatasi ekspor, ya, kemudian melarang sama sekali, kemudian ada gap antara harga pasar luar dengan harga pasar dalam negeri, dan ini secara natural menciptakan insentif buat pelaku-pelaku usaha karena ada kesempatan, ada niat dan sebagainya dia melakukan yang disebut dengan black market atau ekspor ilegal. Dan saya kira sebaiknya bagaimana nanti di bagian akhir kita bicara, kita kan punya DMO. Kita punya domestic market obligation, di mana kita hitung betul kebutuhan material dari hilirisasi ini, kemudian mereka dikenakan DMO sebagaimana halnya batu bara, sebagiannya masih tetap dijual. Dan ini akan menangani kita, mencegah kita dari retaliasi. Dan bayangkan kalau seandainya di suatu saat nanti kebijakan ini kenyataan ada bahan baku yang lebih efisien daripada nikel dan baterai kita, dan kemudian dunia memilih itu, kita kemudian kehilangan satu kesempatan. Tapi kalau kita menggunakan istilahnya dengan cara smart diplomasi daripada melarang betul-betul ekspor yang sebetulnya kita sudah miliki, maka kita bisa sustainable di dalam pengelolaan hilirisasi itu. Next.
Ini contoh ya, ada 14 negara yang memberikan gugatan terhadap salah satu adalah pelarangan nikel ini, dan saya kira kita masih berkonflik di situ, dan kita membutuhkan ya, yang sebetulnya kita harus pikirkan adalah ketika kita adalah bagian dari masyarakat dunia, sebagaimana yang Pak Anies Baswedan sampaikan, tugas kita tidak hanya memberikan ketenangan, kedamaian kepada masyarakat Indonesia saja, tapi bagaimana kita menjadi sosok ya bangsa yang besar yang aktif dalam menciptakan perdamaian dan juga kesejahteraan dunia. Karena kalau kita bersifatnya sangat protektif seperti itu, maka kita tidak berperan aktif dalam membangun, dan ini menyalahi apa istilahnya aturan kita sebagai manusia, yaitu saling membutuhkan, take and give. Saya kira ini yang sebetulnya inti dari apa yang mau kami sampaikan. Kami ingin pindah saja ke slide yang berikutnya. Saya kira ini ada istilah ekosida. Apa itu ekosida? Ekosida adalah genosida lingkungan. Dengan adanya hilirisasi yang ada sekarang, tanpa satu perencanaan, target yang jelas terhadap transformasi teknologi, tenaga kerja, dan juga daya saing, maka kita lihat provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan terhadap kemiskinan adalah provinsi-provinsi yang di dalamnya ada IUP yang tinggi. Jadi apa yang dikatakan hilirisasi menilaikan nilai tambah, pertanyaannya nilai tambah buat siapa? Masyarakat sekitarkah atau pihak lain? Dan kami rasa meskipun ini ada disclaimer-nya, kami pernah menampilkan slide ini, Mas Derajat pernah bantah slide ini. Ini kan Anda menggunakan September 2022 dan Maret 2023, nggak bisa dengan membandingkan hanya dalam periode yang singkat. Tapi kami ingin menunjukkan di sini bahwa bagaimana ada peningkatan penduduk miskin di daerah-daerah hilirisasi, daerah-daerah tambang. Dan saya kira kandidat kami, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, ingin menyelesaikan bagaimana sumber daya alam yang dimiliki oleh di daerah itu memberikan kemakmuran utamanya kepada daerah setempat itu sendiri secara konkret. Tidak ada time lag. Ya butuh nanti mungkin berapa tahun lagi? 10 tahun, 15 tahun. Bayangkan 13 tahun aja nikelnya sudah habis. Itu yang kita kritisi. Dan kalau kita lihat prevalensi Bali stunting di Indonesia di 2022 berdasarkan provinsi, kita bisa lihat angka-angka di atas ini, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua. Ini adalah daerah-daerah yang mereka sudah puluhan tahun terkenal dengan penghasil minerbanya. Tapi kenapa prevalensi angka stuntingnya begitu tinggi? Tentunya menimbulkan ketidakadilan buat masyarakat di daerah yang tanahnya dieksploitasi. Next. Kalau kita bisa lihat bagaimana di Morowali, ini foto udara Juni 2023 dan akumulasi emisi karbonnya Halmahera Selatan, dan saya kira ini sudah menjadi topik yang sudah diyakini oleh banyak mayoritas masyarakat dunia bahwa climate change adalah problem yang harus diadres sebagai problem kemanusiaan. Bukan hanya problem satu negara atau dua negara. Dan saya kira jumping ke closing statement. Closing statement, baik Pak Moderator. Slide terakhir. Ya, saya kira yang bukan yang ini bukan yang lampiran, sayang ya. Kami kepotong banyak yang ini. Saya kira yang terakhir kami sampaikan bahwa naik lagi ke atas Mas. Program yang dibawa oleh kandidat Amin bicaranya adalah bagaimana kekayaan alam yang Tuhan berikan kepada kita bangsa Indonesia itu sebesar-besarnya dipergunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai satu kemakmuran bersama, bukan dinikmati oleh satu atau dua orang kelompok saja yang pada akhirnya bencana yang ditimbulkan dari ekosida itu tidak menyangkut satu dua orang yang itu, tetapi semua masyarakat Indonesia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Mas Nur. Jadi khas ya kalau Amin ya. Kita duduk di sini untuk mendengar pertanyaan atau ada jawaban dari pertanyaan, lanjut nggak hilirisasi gitu kira-kira. Kalau tadi 03 bilang mereka akan melanjutkan hilirisasi dengan secara lebih selektif di sektor minerba. Kalau 01 tadi berubah dulu. Forum yang penting kita berubah dulu, tapi mau lanjut apa enggak nih? Saya nggak dapat kesimpulan sampai akhir Mas. Nah, tadi jawabannya oke. Saya akan mengambil kesempatan pertama untuk bertanya Mas. Lalu berikutnya dari Paslon 02 ini ada Mas Derajat Wibowo. Silakan Mas Derajat.
15 menit ke depan. Ya, terima kasih. Podium milik Anda. Kalau dari 02 lanjut satu putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya lanjutkan aja ya. Kita teruskan. Next slide please. Oke, ini target dari Indonesia Emas. Jadi saya rasa kita udah tahu. Kita lanjutkan. Kemudian kami melihat potensi-potensi yang ada, ya. Jadi potensi nikel, potensi bauksit segala macam. Tapi kemudian satu hal yang orang nggak banyak bicarakan adalah sekitar 2/3 dari penduduk usia produktif kita itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Dan kami yang Mas Gibran yang pertama mengangkat isu ini waktu di GBK. Jadi ini adalah potensi kita, potensi untuk bonus demografi, tapi kalau kita nggak tangani dengan benar akan menjadi beban demografi. Kita lanjutkan aja. Nah, yang belum banyak tersosialisasikan, kami menempatkan perubahan iklim sebagai tantangan paling atas. Ya. Jadi tantangan paling atas di bangsa Indonesia ke depan itu perubahan iklim, karena kita negara archipelago. Bisa bayangkan kalau air laut naik, itu apa yang terjadi terhadap Bali, terjadi terhadap Jakarta dan berbagai kota pantai lainnya. Ya. Lainnya ada terbatasnya bonus demografi, disrupsi dari AI disruption, itu kita taruh sebagai tantangan yang ke-6 ya. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa we have to be prepared for the risk of new pandemic. Kita nggak pernah tahu, tapi kita harus prepare dan kemarin kita ternyata tidak cukup siap. Kita lanjutkan. Nah, saya akan highlights dulu sebelum masuk ke industrialisasi dan hilirisasi. Saya highlights dulu ekonominya. Kebijakan ekonomi Prabowo Gibran itu intinya adalah bagi teman-teman yang punya latar belakang ekonomi, kita memakai Keynesian stimulus atau stimulus Keynesian kalau orang Indonesia bilangnya, untuk menggenjot pertumbuhan. Artinya negara mengumpulkan dana sebanyak mungkin dari sumber-sumber yang tidak terkumpulkan sementara ini, kemudian digerojokkan ke ekonomi masyarakat. Jadi negara itu akan menggerojokkan itu karena itulah yang the best yang negara bisa jalankan dari sisi aliran dana. Di sisi lain, investasi swasta itu diminta untuk melakukan the best yang mereka bisa lakukan. Nah, untuk sisi pemerataan, belanja investasi pemerintah akan lebih diutamakan. Jadi belanja negara, belanja pemerintah itu ada dua. Ada belanja investasi, ada belanja konsumsi. Belanja investasi itu contohnya untuk kesehatan, pendidikan, teknologi, inovasi, itu belanja investasi. Belanja konsumsi itu bansos, ya, subsidi itu belanja konsumsi. Belanja konsumsi tetap diteruskan, tapi yang utamanya adalah belanja investasi. Kita lanjutkan. Untuk membiayai, tidak ada kenaikan tarif PPh dan PPN baru, itu komitmen kita karena untuk menekan risiko crowding out antara pengeluaran pemerintah dengan investasi dan dengan konsumsi rumah tangga. Kita lanjutkan. Saya rasa ini, jadi itu tadi konsumsi, belanjanya diputar di ekonomi rakyat, contohnya yang sudah banyak kita sosialisasikan, makan siang dan susu gratis, itu duit 400 triliun, itu akan berputar di rakyat ya. Ketika pertama kali kami menyampaikan, banyak yang mengatakan, Mas Derajat, makan siang gratis, urgensinya apa? Baru setelah saya jelaskan, kalau makan siang gratis, hari ini menunya adalah daging ayam, itu berapa 82, juta potongan daging ayam harus disediakan, berapa juta ayam yang harus disembelih saat itu, berapa banyak itu uang berputar bagi peternak. Kalau telur berapa banyak telur berputar, sayur berapa banyak uang berputar bagi petani sayur. Jadi uang ini akan berputar di rakyat ya. Kita lanjutkan. Untuk investasi kita andalkan industrialisasi dan hilirisasi. Jadi untuk investasi kita nanti kita andalkan di sana ada 21 komoditas prioritas hilirisasi. Andalan lain swasembada pangan, energi air, ekonomi hijau, biru, digital, syariah, dan ekonomi kreatif. Kemudian tentu business friendly environment harus kita tingkatkan dengan berbagai detailnya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang mungkin tidak terlihat di teman-teman di sebelah, ya.
kami akan meningkatkan harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal dan sektor yield. Jadi BI dan OJK selama ini itu konsepnya lebih banyak ke stabilitas, lebih banyak ke rem, ke gasnya agak kurang. Nah kita pengen gasnya dikencengin sedikit, tanpa mengorbankan remnya. Makanya di situ disebutkan sebagai stabilisator perekonomian, tapi sekaligus juga stimulator pembangunan dan ekonomi. Jadi akan ada perubahan di dalam rejim koordinasi moneter dan fiskal di Indonesia kalau Prabowo Gibran yang terpilih. Ya. Jadi BI, OJK, JPSK istilahnya, Jaringan Pengaman Sektor Keuangan ya, itu tidak lagi hanya bicara rem. Mereka harus bicara juga gas, tapi tentu dalam yang terkoordinasikan. Kita lanjutkan, itu efeknya panjang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti efeknya ke kredit perbankan, efeknya ke macam-macam panjang. Ini rasio penerimaan, kenapa kalau waktu itu Pak Mahfud mengatakan tax ratio 23%, itu bukan tax ratio. Rasio penerimaan negara terhadap PDB, beda. Ya, penerimaan negara itu ada pajak, ada cukai, ada penerimaan negara bukan pajak, ada hibah. Jadi kita masih sangat rendah, makanya kita akan genjot. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang masuk ke topik kita industrialisasi dan hilirisasi. Industrialisasi, hilirisasi, itu salah ketik ya, hilirisasi, mitigasi adaptasi perubahan iklim adalah bagian integral dari strategi Prabowo Gibran. Jadi kita masukkan dengan perubahan iklim sebagai bagian integral. Nggak bisa kita bicara tanpa bicara perubahan iklim, karena itu besar sekali pengaruhnya. Hilirisasi bagian dari industrialisasi kita harus dikaitkan erat dengan transisi menuju EBT, energi baru dan terbarukan, karena akan meningkatkan kebutuhan energi. Ini bagian dari tadi satu integrated strategi ya. Jika sumber energi dari EBT memang nanti mencukupi, sumber daya fosil dapat dialihkan menjadi bahan baku industri lanjutan seperti petrokimia. Saya termasuk yang ingin menggenjot industri PET, ya, karena industri PET, kegagalan migas kita itu antara lain karena linknya ke petrokimia nggak kita bangun secara kuat sehingga ketika minyak kita habis kita kedodoran. Kita lanjutkan. Untuk sumber daya yang renewable, hilirisasi dilaksanakan wajib memenuhi 3 pilar sustainability: lestari sosial, lestari ekonomi, lestari lingkungan. Nanti kita bahas berikutnya ya. Untuk yang non-renewables, hilirisasi dijalankan dengan target penerimaan nilai tambah maksimal, surplusnya itu direinvestasikan di sumber daya manusia, pendidikan kesehatan, dan R&D untuk penemuan dan penguasaan inovasi dan teknologi baru. Karena yang non-renewables mau nggak mau akan habis, ya. Nah, supaya kita nggak kehilangan sumber, maka harus direinvestasikan. Dan itulah program Prabowo Gibran itu banyak reinvestasi untuk ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini evaluasi dari hilirisasi yang sudah ada sekarang itu menjaga surplus dagang kita. Surplus dagang kita sangat terus menerus bagus ya. Bahkan 39 bulan berturut-turut sejak Februari 2020. Jadi ini menjaga rupiah kita. Kalau kita perdagangan defisit, rupiah pasti akan terganggu gonjang-ganjing. Kita lanjutkan. Nah, ini yang ada di dalam visi misi, tinggal di download ya. Ada pendalaman dan pelanjutan hilirisasi. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Next slide. Next slide. Saya rasa kita lewati aja ini, bisa dilihat. Nah, ini sektor-sektor yang prioritas ya. Ini program ini sudah di-launching oleh Menteri BKPM, Adinda Bahlil, sudah disetujui oleh Presiden. Ada 21 komoditas prioritas untuk hilirisasi: batubara, nikel, timah, tembaga, bauksit, baja, emas dan perak, aspal, minyak bumi, gas bumi, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut dan garam. Investasinya sudah kita hitung 545,3 miliar US dollar. Kita lanjutkan. Nah, saya rasa ini semua kalau yang dari teknik pasti paham ya. Itu dari nickel ore, sulfat, prekursor, segala macam itu nilai tambahnya gede sekali. Kita lanjutkan. Nah, ini lapangan kerja yang diciptakan
langsung ini, bukan lapangan kerja tidak langsung ya, lapangan kerja langsung 357.000 orang ya, itu nilai investasinya, kontribusinya ke PDB sudah kita hitung semua. Jadi kita sudah punya roadmap untuk hilirisasi ya, roadmapnya sudah ada. Kita lanjutkan, dan untuk nikel saya juga baru belajar ternyata kita tidak hanya mengandalkan yang pressure-nya tinggi, yang pressure-nya sedang ternyata sudah bisa dijalankan oleh pebisnis Indonesia. Ini untuk tembaga ya, sama, sudah ada hitungannya, sudah ada roadmap-nya. Kita lanjutkan lagi. Bauksit ya, hilirisasi ini adalah konsensus nasional. Kita bangun dengan undang-undang Minerba. Kebetulan saya ikut waktu itu, saya masih di DPR. Saya memang di DPR hanya mau 1 periode, setelah itu saya nggak mau lagi. Salah satu undang-undang yang kita telurkan adalah undang-undang Minerba. Ya, waktu kita menggarap undang-undang Minerba, itu tekanan dari pihak tambang asing itu luar biasa. Mereka inginnya kita tetap aja ngeduk aja, nggak boleh ngolah. Nah, kita akhirnya, saya salah satunya koalisi dengan teman-teman PDIP, akhirnya undang-undang itu jadi oleh Presiden SBY, lalu ditelurkan dalam bentuk PP. Pak SBY waktu itu mencoba untuk di bauksit, ternyata ada beberapa masalah, ketika kemudian Pak SBY diganti oleh Pak Jokowi, beliau switch ke nikel, dan nikel sudah dijalankan. Nah, karena ini baru dan memang biasa, yang baru pasti ada banyak masalah ya, itu wajar kalau ada kekurangan-kekurangan. Makanya kami akan perbaiki dengan tadi, dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Kita lanjutkan. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi, oke. Selesai saya rasa ini timah ya, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Gas bumi ya. Jadi teman-teman yang ada di gas, saya konsultasi ke mereka, apakah ini reasonable? Mereka jawab bisa dijalankan ya, dan sudah sebagian kita jalankan, tapi linknya ke urea, ke amonium nitrat, soda es itu masih banyak yang kurang. Jadi kita harapkan untuk bisa lebih kita terobos di sini. Kita lanjutkan. Minyak bumi ya. Nah, di situ yang PET itu masih kecil sekali. Padahal kalau PET kita tumbuh, itu industri plastik, industri farmasi itu akan banyak tertolong. Bayangkan kalau seandainya PET itu tumbuh, berapa banyak pedagang kaki lima kita tuh yang pakai plastik. Harga plastik akan jauh lebih murah, itu akan bisa banyak mengurangi biaya mereka. Ya, akan banyak yang tertolong teman-teman yang pedagang-pedagang kaki lima. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Panitia. Ya, kembali sebelumnya. Ya. Untuk hilirisasi digital itu bisa dibaca di artikel saya di Kompas ya. Orang ketika Mas Gibran mengatakan hilirisasi digital, mereka mikir itu kan nggak ada di literatur. Banyak istilah di ilmu itu nggak ada di literatur. Ketika pemenang Nobel Sir William Smith mengatakan perubahan struktural untuk pembangunan ekonomi pembangunan, nggak ada di literatur seluruhnya. Tapi perubahan struktural akhirnya jadi literatur. Kami memang sengaja mengatakan ini karena apa? Karena di produk-produk ekonomi digital di Indonesia itu banyak yang belum dimanfaatkan. Ya, jadi bedanya apa? Ketika satu bank membuat pelayanannya melalui mobile banking sebagainya, itu digitalisasi. Tapi ketika jago-jago data di bank itu, data scientist, kalau di negara maju ada profesi namanya data scientist. Data scientist di bank itu menambang data dari para consumer mobile bankingnya, kemudian dari situ dia bisa menelurkan produk-produk baru, itu adalah hilirisasi digital. Jadi kita pengen apa yang dihasilkan oleh ekonomi digital itu ditambang, dimanfaatkan oleh jago-jago saintis kita, mathematician kita, jago-jago jago-jago data kita untuk jadi produk-produk baru, untuk jadi kredit baru, untuk jadi kalau kredit baru yang cocok dengan UMKM akhirnya akan berkembang. Itulah hilirisasi digital ya. Jadi dan di pasar modal itu peranannya akan sangat besar sekali. Saya bicara di teman-teman pasar modal, mereka juga, oh iya begitu ya Pak ya, ternyata memang orang kalau jago main di pasar modal akan dia mau nggak mau akan masuk ke hilirisasi digital. Kita lanjutkan. Nah ini
contoh produk-produk ekonomi digital yang bisa dihilirisasikan ya. Ada software cartridge, ada package software, ada advertising space, telephony and other communication services, IT consulting, segala macam itu bisa dihilirisasikan. Ini adalah produk-produk ekonomi digital. Ya. Jadi awalnya memang seperti biasa, Mas Gibran awalnya kan disamsulkan. Memang biarin aja kita, dia dilecehkan, disamsulkan ya. Begitu kemudian dijedorkan baru kaget-kaget. Sama dengan hilirisasi digital. Awalnya ditertawakan, begitu saya tulis di Kompas, mulai banyak yang baca, oh ternyata idenya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Perubahan iklim tadi saya udah tunjukkan, sustainability pace ya. Program-program kelestarian mitigasi perubahan iklim itu bisa menjadi sumber ekonomi baru. Dan ini saya nggak ngomong-ngomong, nggak ngomong-ngomong. Saya lakukan sendiri karena saya di Indonesia orang mengenal saya sebagai ekonom, tapi di luar negeri saya itu lebih banyak, saya punya kantor, saya anggota board di Geneva, saya punya kantor di Brussels, saya lebih banyak dikenal sebagai pelaku di bidang sustainability. Kita lanjutkan ya, ini datanya. Nah ini sustainability compliance, kita lanjutkan saja, kita lewati. Nah ini datanya ya. Itu adalah industri pulp and paper. Dia dihajar oleh berbagai negara, bahkan oleh teman-teman dari Greenpeace dan sebagainya di boykot, ya sampai Mattel, Barbie boykot nggak mau beli produk pulp and papers Indonesia, kemudian Walmart semuanya nggak mau beli. Ya. Akhirnya ekspor itu drop. Ini sebelumnya tinggi sekali. Dropnya itu sampai hampir 30%. Habis itu diminta perbaikan. Saya diminta untuk membangun skema sertifikasi yang diterima oleh seluruh dunia. Kita bangun, begitu mereka dapat sertifikat kita, ekspornya langsung melonjak 40%. 2,2 miliar dolar tambahan ekspornya hanya karena dapat sertifikat kita. Jadi transformasi untuk sustainability itu menghasilkan. Ya. Kita lanjutkan, ini contohnya saja di pulp and papers. Silakan Pak. Ya, sedikit lagi. Nah ini industri farmasi. Ya. Pandemi itu menjadi wake up call buat kita. Pak Jokowi akhirnya mengatakan alkes, obat-obatan, bahan baku obat harus berhenti mengimpor. Kita produksi sendiri negara kita. Itu di Denpasar. Karena waktu itu kita nggak punya. Kita lanjutkan saja langsung. Ada PP-nya, industri farmasi adalah industri prioritas strategis. Nilai pasarnya besar sekali dan nilai pasar industri farmasi makin tumbuh pesat. Karena kita punya universal health coverage ya, ada JKN, KIS dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, Prabowo Gibran untuk ini kita akan dorong. Ya, kita akan dorong hilirisasi ke industri farmasi. Akan ada penyederhanaan perizinan untuk bahan baku obat, CPOB-nya, cara pembuatan obat yang baik itu akan kita simplifikasi. Belanja didorong ke BBO domestik, insentif disinsentif perpajakan. Ini bahan-bahan ini itu sebagian besar nggak bisa diproduksi di Indonesia. Tapi sekarang kita udah mulai bisa produksi paracetamol, clopidogrel, omeprazole, ya. Nah, yang di bawahnya Cefixim dan seterusnya ini sebagian masih belum bisa diproduksi. Nah, ini mau kita dorong. Bahan-bahan bakunya ada di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh dari hilirisasi. Terakhir, saya rasa penutup. Terima kasih. Insya Allah sampai ketemu 14 Februari nanti, insya Allah satu putaran. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Derajat Wibowo. Kita punya waktu berapa? Untuk tanya jawab? Berapa menit? Kita punya waktu sesi tanya jawab 20 menit. Jadi saya akan buka 2 pertanyaan saja dulu. Pertama di awal ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya kepada para narasumber kita. Silakan Pak Sukyar. Terima kasih pada 3 pembicara. Sebenarnya ini masukan pengalaman saya karena pada saat kita membuat Undang-Undang 4 itu niatnya adalah bukan hanya bagaimana mengolah ore menjadi biji, tapi bisa itu masuk ke industri manufaktur. Jadi dalam mata rantai nilai tambah dari ore, logam sampai ke industri manufaktur, sampai end product, itu idenya. Tetapi di Indonesia ini kita akan terbentur dalam 2 undang-undang. Satu undang-undang minerba, undang-undang pertambangan yang hanya
membolehkan sampai ke logam. Ada industri perindustrian, undang-undang perindustrian yang mengatur manufaktur. Di sana juga ada pasal-pasal, ada industri strategis, tidak boleh mengekspor sumber daya alam untuk kepentingan industri. Di undang-undang mineral juga begitu. Produknya adalah satu untuk kepentingan ekonomi, kedua untuk bahan pasokan industri strategis. Maka saran saya adalah, saya nggak bertanya Pak ya, ini dari pengalaman share aja. Memang sangat tepat kita menentukan mana industri strategis. Saya melihat semua tiga-tiganya ada. Jadi pilihan industri strategisnya menjadi penting. Kemudian ditarik ke hulu Pak. Dia butuh apa sumber daya. Di pengalaman empiris di negara manapun juga, dan mendorong dari resource ke hilir itu is not easy. Kecuali kalau dia punya comparative advantage kayak nikel. Cuman nikel kita ini didikte rutenya oleh asing gitu. Harusnya tidak gitu. Karena investasinya besar dan tidak ada pendanaan dari dalam negeri. Nggak ada perbankan yang mau membiayai pada saat itu, maka apa boleh buat. Jadi saya melihat ada dua komoditas yang bisa mendorong kita di mata rantai itu penuh. Nikel sama timah. Karena kita jawara. Tetapi pertanyaannya untuk komoditas lain, saya paham lah bahwa ada aluminium, koper. Bagaimana mendorong aluminium dipakai di manufaktur, di otomotif? How? Itu pertanyaan. Maka sebenarnya demand driven, industri manufaktur yang bicara, saya butuh loh aluminium. Bagaimana caranya? Maka si manufakturnya bicara bahwa speknya seperti ini loh. Pertanyaannya, apakah mau nggak industri otomotif berbicara terbuka bahwa saya butuh aluminium dengan spek itu? That's problem juga gitu. Koper juga begitu gitu, sama ya. Karena kompetitornya aluminium bukan produser aluminium bukan kita aja, yang lain juga ada produser. Koper juga demikian. Jadi begitu produksi koper begitu banyak sekarang, 1 juta ton nanti 2025. Sementara kebutuhan dalam negeri 500.000 ton, maka ada excess production 500. Itu contoh-contoh saja. Kedua ada yang berikutnya adalah SDM itu sudah mengeluarkan pemerintah nih mengeluarkan keputusan menteri mengenai mineral kritis. Kan sudah ada itu, wah kita nggak ada yang kritis di Republik ini gitu. Apa yang kritis? Semua diekspor kok ya. Karena industri manufaktur kita tidak siap gitu loh. Jadi kuncinya sebenarnya bagaimana harmonisasi resource industry di pertanian, di perikanan, di kita itu juga harmonis dengan industri manufaktur. Jadi kalau ke depan bicara industrialisasi manufaktur yang harus menjadi drive-nya gitu, motornya gitu. Baru ditarik ke saya kira itu untuk sementara. Baik, Maaf saya harus ke stasiun kereta api Pak ya, jam 4.30. Mangga, terima kasih punten pisan. Iya, mangga, hatur nuhun Pak. Ada penanya berikutnya? Silakan. Penanya kedua, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Erwin Sarif ya. Saya kebetulan dari Perhati, Himpunan di Tambang. Dewan Pakar bos saya itu Pak Prof. Irwandi Arif. Dan juga saya juga tergabung di PI CHEPS, Center of Engineering and Policy Study. Kebetulan saya banyak bergerak di penelitian saya terkait dengan mining closure dan sustainability. Ini menjadi penting. Sederhana saja ini Pak untuk 3 kandidat ini. Kebetulan pengalaman saya di tambang, saya lihat di Morowali, masuk ke Konawe, Kolaka semuanya ini. Yang pertama saya lihat, saya balik dari Jepang, yang saya lihat itu adalah bahwa kacamata saya ini tidak, industri kita ini kelihatannya perlu direvisi Pak, kebijakannya. Satu saja yang saya bertanyakan, ini terkait dengan apa yang disebut dengan keseimbangan, mekanisme keseimbangan. Pertama yang saya mau tanyakan itu adalah dari sisi demand and supply. Karena kita kan berbicara mengenai nilai tambah, ya kan? Apa dari ketiga kandidat ini, apa yang perlu dibenahi dari sisi kebijakan, satu, terus diturunkan pada level strategis,
dan taktikal di lapangan. Ini yang saya lihat. Terus yang kedua, kita berbicara mengenai keseimbangan juga dari sisi aspek keekonomian. Ya, Mbak ya. Tapi ada di sana juga aspek ekologi. Kita tahu bahwa daerah di sekitar Sulawesi Halmahera itu adalah pusat mega biodiversity dunia, nomor 2 di dunia. Tingkat endemitasnya sangat bisa dibandingkan hanya di Galapagos. Ya kan? Itu sangat sangat spesifik. Dan itu disebut dengan Wallacea Dream Pond. Dan itu masuk juga berdekatan dengan wilayah-wilayah tambang. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai dampak terkait dengan koral. Kita kan termasuk salah satu yang tingkat biodiversity kita termasuk yang terbaik, triangle coral di dunia. Ini yang saya lihat, kelihatannya kita main di produksi, mempush produksi, ya kan? Tapi aspek ekologinya tidak ketemu di situ. Nah ini penting Pak, karena ini kita berbicara mengenai climate change ya. Kita bisa bayangkan Pak, kalau cemaran sedimentasi, total suspended solid itu masuk ke badan air, masuk ke ke pantai, itu koral-koral itu akan rusak Pak. Itu penelitian terbaru itu cuma 4 hari aja Pak. 4 hari. Kalau kita bandingkan hutan dengan koral, tingkat serapan karbonnya itu lebih tinggi koral dan tembakau 4 kali lipat. Pertanyaan sekarang, bagaimana kebijakannya? Kebijakan dari sisi polisinya, strategisnya dan taktikalnya di lapangan. Itu aja. Terima kasih Mas. Tadi kalau Pak Sukyar kan hanya menanggapi ya, kira-kira Mas Derajat, Mas Heri, dan Mas Nur. Ini ada pertanyaan yang menarik yang akan dijawab oleh masing-masing nanti. Pertama, dari hilirisasi yang sudah ada sekarang ini, apa yang masih harus dibenahi dari sisi implementasi dan dari sisi regulasi dan kebijakan. Terus yang kedua, kenapa harus prioritinya pada keekonomian, bagaimana dengan masalah ekologi gitu kira-kira. Apakah itu juga jadi concern oleh pada rezim mendatang jika dimenangkan oleh paslonnya masing-masing. Silakan kali ini dari 01 dulu. Boleh duluan, silakan. Monggo. Iya, monggo. Pak Heru meminta kesempatan menjawab duluan karena beliau juga mau izin ada rapat lagi mendesak. Monggo Pak. Mohon maaf, dengan izin nomor 1 dan nomor 2 sekali lagi. Karena sekretaris eksekutif itu sebenarnya tugasnya di dapur, tapi juga kalau sepak bola itu di belakang, tapi juga jadi penyerang. Nah sekarang saya harus kembali ke dapur, ngurusin dapur dulu. Kalau mungkin ini sekaligus bisa, mudah-mudahan bisa menjawab sekaligus semuanya pertanyaan ini. Kalau yang pertama tadi masalah industri manufaktur ya. Kalau kita bicara industri, ya industri manufaktur. Karena sekarang industri bisa disebut apa aja. Ya kan, industri perbankan disebut industri perbankan. Padahal itu kan bukan industri manufaktur ya. Jadi saya bilang sama Pak Sukyar tadi ya, kalau kita bicara dari tadi saya bicara industri, itu industri manufaktur, industri pengolahan. Nah sekarang kita bicara keseimbangan supply dan demand, kita bicara keseimbangan antara ekologi dan ekonomi, gitu ya. Karena isu lama ini sebetulnya, bagaimana membalance antara development dan sustainability. Ini adalah isu lama. Di muka tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi bagi kami hilirisasi khusus ya, dan di sini kalau kita bicara hilirisasi, ini ingin khususnya untuk yang mineral, ya saya ingin persempit dulu, yang mineral dulu. Ini khususnya nikel, ini ingin saya kaitkan dengan konteks transisi energi. Ya. Dalam konteks transisi energi. Sehingga isu keseimbangan atau keadilan dalam hal ini, poin pertama sudah saya sampaikan tadi. Ya, ini berkaitan dengan upaya kita untuk menyeimbangkan antara kebutuhan kita atau hak kita sebagai manusia untuk memanfaatkan bumi dan ekosistemnya untuk kesejahteraan kita, dan tugas kita menjaga keberlangsungan bumi ke depan. Karena bumi ini harus kita jaga juga untuk generasi yang akan datang. Nah, balancing ini harus kita lakukan dengan berbagai cara. Yang kedua, yang harus dilakukan dalam keadilan ini, ya, seperti Bapak bilang tadi, semua upaya-upaya melakukan pemanfaatan ya, bumi untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia tidak boleh ya, mengorbankan orang-orang di sekitar itu sendiri. Ya, jadi semua bahkan climate action yang harus kita lakukan
apabila kita menggunakan climate action pemanfaatan energi baru dan terbarukan, contohnya, itu tidak boleh mengorbankan masyarakat sekitarnya. Kita menggunakan PLTA atau menggunakan geothermal misalnya, tidak boleh mengorbankan masyarakat sekitarnya. Itu yang disebut dengan tadi keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Keseimbangan yang ketiga, ini dikaitkan dengan hak atau kewajiban kita sebagai negara ya, untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi hak ekosok ya, dari rakyat kita, masyarakat kita. Sampai ke masyarakat yang paling termarginalisasi. Yang tidak tersentuh oleh teknologi dan tidak tersentuh oleh energi. Ya, ini adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak ekosok warga negaranya, sehingga tidak ada satupun masyarakat di Indonesia ini teraliniasi dari peradaban dunia modern pada hari ini. Karena itulah negara-negara di luar Indonesia, termasuk negara-negara maju, harus menghormati Indonesia yang masih berkewajiban memenuhi hak ekosok warga negaranya. Nah, kemudian yang ketiga, ini kaitannya hilirisasi mineral khususnya nikel. Ini kaitannya dengan bagaimana membalance supply and demand dalam hal ini. Nah, kalau kita melihat bangunan kebutuhan energi secara keseluruhan, yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kebutuhan akan listrik. Ya, kenapa? Karena konsumsi listrik di Indonesia ini dibandingkan dengan total energy consumption itu hanya 18,69%. Ya. Nah, energy consumption yang lain itu berasal dari sektor transportasi. Ini harus kita listrikan. Karena itulah kita bicara nikel dan elektrifikasi kendaraan bermotor dari combustion engine ke electric vehicle. Ya. Kemudian motor-motor listrik, kompor-kompor gas itu harus kita konversi juga ke listrik. Sehingga meningkatkan kebutuhan akan listrik. Konsumsi listrik per kapita meningkat karena kita salah satu yang terendah di ASEAN, lebih rendah dari Vietnam bahkan kita tingkatkan, sehingga kalau ini meningkat maka kebutuhan akan energi baru terbarukan akan meningkat. Disinilah peran hilirisasi mineral khususnya nikel dalam konteks transisi energi. Nah, kalau ini kita lakukan dalam kerangka yang seperti ini, keseimbangan antara ekonomi dan ekologi akan tercapai. Keseimbangan supply dan demand akan tercapai. Ya, kalau kita hanya bicara ekonomi, maka keseimbangan supply dan demand tidak tercapai, keseimbangan ekologi juga tidak akan tercapai. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa menjawab. Ya, memang agak agak konseptual atau filosofis, tapi memang jawabannya harus filosofis, gitu kan? Nah, prakteknya tadi saya jelaskan bagaimana contohnya mengekstraksi nikel kita, ya, yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ya. Kita tahu contohnya nih kalau yang lebih detail. Kalau kita mengekstraksi nikel menggunakan asam sulfat, ya saya harus menyebut asam sulfat, mohon maaf. Ya, saya menyebut asam sulfat, ya, karena memang ekstraksi nikel pada hari ini menggunakan sulfuric acid kan gitu kan. HPAL itu kan menggunakan sulfuric acid. Sulfuric acid ini hanya mampu mengekstraksi kobalt dan nikel. Metal-metal lainnya, logamnya lain tidak bisa diekstraksi. Ya kan? Sehingga limbahnya adalah limbah yang toksik. Karena dia toksik masuk B3. Dan apa yang dilakukan dengan limbah toksik ini? Cuma ada dua yang dilakukan. Membangun tailing dam, ya, atau deep sea dumping. Dua-duanya tidak ramah lingkungan. Pada saat yang bersamaan kita tahu ada teknologi yang berbeda dengan teknologi yang ada sekarang, tidak menggunakan sulfuric acid tapi menggunakan nitric acid misalnya. Kalau kita menggunakan nitric acid, semua metal di dalam biji nikel tersebut atau nikel ore tersebut bisa diekstrak semuanya. Sehingga yang tailingnya adalah tailing yang tidak toksik, menjadi inert. Nah, tailing yang tidak toksik ini selesai masalah lingkungannya. Relatif selesai masalah lingkungan. Ini adalah contoh-contoh ya, bagaimana yang saya maksud dengan filosofis tadi itu bisa diterjemahkan juga dengan apa yang saya jelaskan barusan ini.
Nah, kalau kita lakukan pendekatan teknologi yang seperti ini, itu menyelesaikan dua masalah, menyelesaikan masalah lingkungan dan menyelesaikan masalah pasar. Ya, karena ada pasar 75% pasar EV dunia itu tidak bisa kita supply menggunakan kekuatan nikel kita. Kenapa? Karena kita menggantungkan diri pada satu teknologi yang dikuasai oleh satu negara. Padahal ada teknologi lain yang bisa diperkenalkan di Indonesia, namun kita belum melakukan pendalaman terhadap teknologi baru tersebut. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa menjawab. Boleh diizinkan, saya mohon izin. Ya, Mas Heru, silakan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Aplaus untuk Mas Heru karena beliau ada rapat lagi, jadi harus pamit duluan. Berikutnya. Ini 1 sama 3 mulai mesra. Boleh kan? Tadi saya udah tukeran sama Mas Derajat juga, gitu ya, biar jelas. Mas Heru, makasih banyak. Ya, sekarang ke Paslon 02, Mas Derajat. Tadi saya juga mau satu, Mas, mendrive Pak Sukiyar tadi soal 21 komoditi yang diperkenalkan tadi di produksi. Apakah demand driven-nya sudah dipertimbangkan gitu? Atau sudah ada apa visibility study-nya terhadap demand driven yang sudah disampaikan? Silakan, Mas. Kalau dalam ekonomi itu ada demand create supply dan supply creates its own demand. Jadi dua-duanya bisa kita ciptakan. Jadi kalau kita hanya melihat apa yang ada sekarang, mungkin akan ketinggalan. Contohnya Apple sama Samsung aja, dulu nggak ada demand terhadap itu. Tapi kemudian ketika ada supply-nya creates demand. Jadi dua-duanya harus kita pakai. Tapi yang saya lebih ingin fokuskan itu adalah beliau mengatakan ada dua masalah, UU Minerba sama UU Perindustrian. Masalah UU Minerba stop di logam, UU Perindustrian lanjutannya. Ya ini memang karena di kita itu pendekatan sektoral nggak bisa nggak akan terjadi. Nah, kuncinya akhirnya adalah koordinasi sektoral. Nah, itu yang masih jadi barang mewah sampai sekarang ya. Nah, tadi kalau Mas Heru masih ada, dia ini pernah staf khususnya Mas Hartarto. Jadi sebelum dia direkrut di Paslon 3, dia masih staf khususnya Mas Erlangga Hartarto. Jadi sebenarnya kantor dia yang harusnya ngatur ini antara para kementerian untuk berkoordinasi. Tapi memang koordinasi lintas sektoral ini masih jadi barang mewah. Saya rasa sudah banyak yang sudah dilakukan, contohnya untuk impor beberapa barang itu sekarang ada neraca komoditas, dikoordinasikan melalui neraca komoditas. Jadi saya rasa koordinasi sudah mulai baik, tapi ya namanya perbaikan itu kan nggak bisa langsung selesai semua ya. Terus kemudian pertanyaan abang kita soal tadi ya, keseimbangan demand sama supply saya rasa sama sudah apa terjadi. Yang harus dibenahi dari hilirisasi ya, sudah berjalan sekarang. Iya betul. Jadi saya nggak bicara filosofis lagi karena omon-omon filosofis sudah sering kita bahas. Gitu. Kelemahan di kita itu adalah satu standar, kedua implementasi standar. Ya. Standar kita itu negara yang tidak terlalu care terhadap standar. Banyak hal yang standarnya belum kita develop. Sementara negara lain itu memakai standar itu sebagai salah satu ujung tombak. Contohnya Amerika. Ketika Dubai mau beli satu pelabuhan di Amerika ya, itu di stop dia. Alasannya bukan karena ini negara Arab, Timur Tengah atau segala macam. Dia nggak mau pakai alasan yang kesannya racial ya. Dia pakai alasannya ini adalah standar biosecurity. Nah, kita semuanya itu bisa masuk. Kadang standarnya belum ada. Sampah bisa masuk, sampah berbahaya B3 bisa masuk. Karena sebagian standarnya belum ada. Yang kedua, standarnya ada tapi kemudian akhirnya standarnya jadi ecek-ecek. Ya maaf saja seperti AMDAL itu kan, siapa sih yang menganggap AMDAL sekarang kredibel kan? Nah jadi dua kunci itu Mas. Untuk nikel saya sepakat itu yang di Morowali segala macam, kebetulan di sana banyak pendukung kami dari PAN di sana ya. Jadi kita banyak sekali dapat input. Yang saya sampaikan adalah pada saat pertama ini jalan dulu.
tapi setelah itu kita perbaiki. Jalan dulu karena sudah jadi keputusan politik. Barangnya sudah ada, duitnya sudah masuk, nggak mungkin kita sangkoskan, nggak mungkin, ya kan? Nggak realistis untuk kita sudah jalan segala macam, sudah berak lalu tiba-tiba kita stop, nggak realistis. Jadi mereka ya udah karena udah ada jalan, tapi kemudian standarnya ini kita perbaiki. Kemudian adalah penegakan standarnya ini yang kita perbaiki. Nah, saya punya pengalaman langsung di sini waktu kebakaran hutan. Kebetulan saya berdinas di satu lembaga yang lembaga keamanan negara ya, dan waktu itu kita kebakaran hutan tahun 2015. Standarnya sudah ada, implementasinya yang kurang. Akibatnya kita kelabakan ngatasi kebakaran hutan waktu itu. Akhirnya kemudian apa? Yang kita pakai adalah pendekatan intelijen, karena pendekatan hukum kan agak lambat. Kita pakai pendekatan intelijen, kemudian kita lakukan beberapa hal, sehingga mau nggak mau mereka-mereka yang diduga ikut menerbitkan titik api itu akhirnya takluk, akhirnya nurut. Jadi standar harus kita bangun, setelah itu kita harus disiplin dan anti suap untuk menerapkan standar. Karena ketika menerapkan standar sama seperti menerapkan hukum, itu orang Indonesia itu kadang saya sedih ya. Bukan orang Indonesia, banyak oknum di Indonesia itu kadang saya sedih. Baru dikasih kekuasaan ngatur parkir aja udah jadi barang korupsi. Ngatur parkir aja udah jadi barang korupsi, apalagi yang lain-lain. Nah, ini budaya yang harus memang kita perbaiki bersama untuk anak cucu kita. Tapi jawaban saya itu, Mas. Standar kita bangun, habis itu implementasi standar dengan konsisten secara hukum. Yang lainnya nanti bisa kita diskusikan. Saya kebetulan banyak interaksi dengan teman-teman dari NGOs ya. Karena juga pekerjaan saya memang kami harus multi stakeholders approach gitu. Pekerjaan saya menguruskan itu, dan dari tahun 2001 saya kan Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia sebelum saya ke DPR waktu itu. Selain saya di Indef, jadi kita memang bagaimana pelan-pelan itu kita coba perbaiki tata kelola dari sumber daya kita, tata kelola dari baik renewable maupun non-renewable resource. Terima kasih. Mas Derajat. Ini sekarang kesempatan akhir akan diberikan kepada paslon 01. Rasanya sih semua paparannya adalah kritik terhadap yang terjadi dan pelaksanaan hilirisasi yang sekarang. Tadi sudah ada di bahan presentasinya. Tapi yang kedua mungkin akan menjadi penting bagaimana memastikan keekonomian dan ekologinya itu seimbang, Mas. Dan satu lagi pertanyaan saya sebelum menutup semua ini ke Anda gitu, khusus untuk paslon 01. Jadi sebetulnya kalau Amin menang mau lanjut nggak sih hilirisasi? Itu dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan jawab pertanyaan yang pertama dulu tadi, yang krusial yang tadi sudah disebutkan. Jadi pasangan Amin akan melanjutkan hilirisasi atau tidak? Sebetulnya ini pertanyaan sama seperti IKN. Jadi IKN mau dilanjutkan atau tidak? Nah, jawaban kami adalah hilirisasi terus dilakukan, tetapi dominasi dari negara China khususnya itu harus dihentikan. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena nilai manfaat, ya, cost and benefit dari hilirisasi ini lebih banyak kepada negara asing tersebut. Dan saya kira kita harus perlu bold di situ bahwa kita menginginkan adanya satu keseriusan. Dan pendapat kami ini sudah kita diskusikan dengan berbagai pakar, ahli, dan juga penggiat ekonomi, ada teman-teman dari Greenpeace dan sebagainya, bahwa kerusakan alam yang disebabkan karena kita terlalu exploit, mengejar pertumbuhan pendapatan negara, ini kita akan tanggung, Mas, beberapa generasi ke depan. Dan saya kira kita harus lebih dalam arti bagaimana berpikir hilirisasi itu menyumbangkan lebih banyak manfaatnya buat ekonomi dalam negeri. Saya kira itu jawabannya sangat jelas, saya kira clear. Jadi nggak ada pertanyaan lagi nih, Mas. Puas, Mas. Puas. Tapi kami bukan alat pemuas, Mas. Oke.
antara ekologi dan Kami sudah ekonomi. menyebutkan, menurut kami yang kalau Bapak membaca visi misi dari Timnas Amin, kami lah yang paling banyak menyebutkan isu lingkungan. Bahkan lagi dalam presentasi kami menyebutkan istilah ekosida, genosida terhadap lingkungan. Di mana kita harus waspada ya. Saya kira sekarang ini sudah tidak lagi zamannya ya. Kita sangat mengedepankan yang namanya nilai tambah. Kemudian ada penerimaan negara dan sebagainya. Tetapi kita kemudian tidak bersikap adil terhadap lingkungan kita. Nah, kami berpendapat gini, sebenarnya dalam perspektif kami bahwa istilah yang kami gunakan dalam hilirisasi adalah bukan hilirisasi, tetapi adalah reindustrialisasi. Kami melihat ini kalimat yang jauh lebih penting dibandingkan menggunakan istilah downstreaming, ya, industri. Tapi kita pengen adalah membangun kembali industri kita. Kalau kita ibaratkan ekonomi itu adalah pesawat, ya, maka yang kita sebut sebagai engine-nya itu industri elektronika, industri komputer. Yang digitalisasinya kita tahu bahwa kita harus menggunakan teknologi yang low middle teknologi. Kemudian sektor industri perdagangannya kita punya sawit, hilirisasi sawitnya, belum lagi hilirisasi coklatnya. Itu sebagai sayap, sektor perdagangan itu sayap. Frame-nya itu adalah industri manufaktur, konstruksi. Ya, mohon maaf, industri konstruksinya itu frame pesawat itu. Dan kemudian bahan bakarnya itu adalah industri keuangan kita. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan industrialisasi itu seperti kita menjalankan pesawat gitu loh, saling sinkronis. Bahwa kita nggak bisa bicara hanya satu sektor saja, bahwa ekonomi ini adalah engine yang perlu kita kembangkan dan kita bicaranya adalah holistik, ya, termasuk di sisi sektor finansial, ya, di mana seolah-olah lembaga kita, keuangan kita seolah-olah berdiam diri, tetapi kemudian menyerahkan masalah kekurangan finansial ini tergantung kepada investor. Padahal kalau kita bisa re-engineering finansial kita bisa mendapatkan sejumlah dana dan kemudian kita istilahnya adalah pitching the correct fish gitu loh. Jadi mengambil sektor industri yang tepat yang kemudian ini kita genjot sama-sama. Saya kira ini yang yang penting untuk kita bahas. Dan saya kira satu lagi yang saya ingin sampaikan, persoalan kelembagaan. Ya, kami melihat kelembagaan ini, ya, kementerian, lembaga, ini tidak ada satu dirijen yang punya visi. Jadi semua berjalannya masing-masing. Anda bisa lihat ya di sektor hilirisasi bagaimana antara kementerian ini saling tumpang tindih sehingga akhirnya bukannya mempercepat malah memperlambat. Ya, kalau kita lihat juga misalkan kelembagaan perindustrian misalkan, kementerian perindustrian. Saat ini kan kita merasakan ya di dunia usaha, di dunia industri merasakan kementerian ini seolah-olah hanya menjadi mengurus perizinan. Yang padahal kita membutuhkan sebetulnya kalau kementerian atau lembaga-lembaga yang ada ini adalah tidak hanya bicara birokratisasi, perizinan dan sebagainya, tapi dia menjadi satu kekuatan baru yang bukannya mempersulit ya buat teman-teman industri untuk melakukan manuver-manuver, apalagi ini kesannya jadi penghambat. Ya, kalau tadi saya dengar cerita bagaimana saling tumpah tindih itu terjadi. Dan kalau Anies Baswedan sebagai presidennya, dan juga ini duit tunggal ya, kita mengatakan bahwa Caimin adalah duit tunggal, ini akan sama-sama bagaimana mengefektifkan bahwa yang tadinya kelembagaan perindustrian, kelembagaan perdagangan, kelembagaan ESDM yang tadinya bicara hanya perizinan, tapi dia menjadi ujung tombak dari reindustrialisasi. Oke. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Jadi satu pandangan sebenarnya dengan Mas Derajat tadi yang masih menyadari bahwa koordinasi antara dan ego sektoral antar lembaga itu masih jadi barang mewah dengan profesionalisasi. Saya akan menggarisbawahi sedikit sebelum saya menutup terkait dengan bagaimana performance dan visi tiga paslon terkait dengan hilirisasi. Jadi paslon 01 juga akan melakukan hilirisasi dengan penamaan atau istilah yang disebut dengan reindustrialisasi, tapi di dalamnya ada hilirisasi. Paslon 2 tentu saja hilirisasi, tapi akan memperluas ke beberapa sektor komoditi, beberapa komoditi dan sektor-sektornya juga akan diperluas.
Sementara paslon 03 tadi juga akan hilirisasi tapi mengambil langkah-langkah yang lebih selektif gitu kira-kira ya. Jadi semuanya untuk pelaku usaha rasanya yang selama ini masih bergerak di industri yang berhubungan dengan hilirisasi dapat jaminan rejim mendatang masih akan ada hilirisasi. Kira-kira kesimpulannya begitu ya. Aman ya. Jadi dengan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada Mas Nur, Mas Derajat sudah hadir di sini. Saya menutup diskusi kita sore ini dan tolong aplaus sebesar-besarnya untuk pembicara kita yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih Pak Bambang selaku moderator dan kami meminta untuk Pak Ahmad Nur Hidayat serta Pak Derajat untuk sama-sama kita berdiri karena akan ada pemberian apresiasi yang akan diberikan oleh Direktur Operasional Gatra Media Group yaitu Bapak Budi Irawan. Kepada Bapak Budi kami persilahkan. Ya, apresiasi atau plakat yang pertama diberikan untuk Bapak Ahmad Nur Hidayat, juru kampanye Capres nomor 1, nomor 2 terlebih dahulu. Iya, nomor 1, baik. Foto bersama. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah dan selanjutnya juru kampanye Capres nomor 2 yaitu Bapak Derajat Hari Wibowo. Ya, selain pemberian apresiasi plakat, tentu kami juga akan memberikan buku yang akan diberikan dari Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center, yaitu Bapak Lukius Giantoro beserta Bapak Inka Yusgiantoro untuk bisa naik ke atas panggung sebagai apresiasi untuk pembicara kita di sesi ketiga kali ini. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu Bapak-Bapak beserta moderator dan Pak Budi, silakan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk akhir dari sesi ketiga Talk Show Gatra kali ini. Baik, tidak terasa kita juga telah sampai di penghujung acara. Baik, nampaknya kami masih menunggu terlebih dahulu ya. Tidak apa-apa, Pak. Ya, saya Suara Madina selaku MC mewakili Gatra Media Group menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang masih setia dari pagi hingga sore hari ini dalam acara talk show Gatra Hilirisasi, Masa Depan Hilirisasi Minerba. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama penyelenggaraan acara terdapat hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu yang hadir. Tentu tak lupa kami menyampaikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih atas kerjasama serta dukungan dari The Purnomo Yusgiantoro Center. Dan juga tidak lupa kami ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Akhirnya saya Suara Madina undur diri, selamat sore, sampai jumpa, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.